Demikian beberapa pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Yang pertama, apakah harta waris itu bernilai ibadah dari orang tua kepada anak? Setahu saya tidak. Jadi seseorang yang meninggalkan harta warisan untuk anaknya, apakah kemudian dulu nek ngono kan dadi sedekahe wong tua malah anak, kan kira-kira begitu toh yang dimaksud. Si fulan mati meninggalkan 1 miliar, kan tidak usah diwasiatkan, kan ya dadi sedekah kanggo anak. Nah, ini masalahnya. Dalam tataran aturan syariat kita, mayit itu tidak punya hak harta. Tidak punya hak harta. Oleh karena itu, begitu ada orang mati, hartanya itu dicabut kepemilikannya. Artinya yang ditinggalkan itu menjadi harta milik Allah. Bukan disedekahkan kepada ahli waris, bukan. Itu harta milik Allah. Begitu orang mati, kepemilikannya habis. Dia sudah tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kepemilikan apa-apa atas apa yang dia miliki. Lalu dicabut haknya oleh Allah, kemudian Allah bagi dengan cara Allah. Nah, yang bagi Allah dengan cara Allah. Lah, apa itu toh masuk bagian dari sedekah orang tua kepada anak? Setahu saya tidak. Setahu saya tidak. Oleh karena itu, ayat Quran yang menyebut, contoh di surat Al-Munafiqun ayat 11, di situ Allah sebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Cetha teng mriku. Wa anfiqu, dan infakkanlah mimma razaqnakum, atas apa yang kami berikan rezeki kepada kalian semua wahai manusia, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang mati. Jadi Allah jelas-jelas mengatakan infakkan sebelum datang mati. Karena kalau mati kan tidak bisa. Nah, kalau umpamanya mati udah hartanya otomatis sedekah untuk anak, kan tidak perlu ada ayat itu. Ya tidak perlu wong perintahin infakkan sebelum mati. Nah, bagi orang-orang mati digambarkan oleh Allah, mereka itu pengen sedekah, tapi sayang udah tidak bisa. Maka mereka mengatakan kepada Allah, ini Quran Bapak Ibu, tidak bisa kita tidak bisa membantahnya, wong Quran ceritanya begitu. Terus kemudian Allah sampaikan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mbok yoho kami itu diberikan penangguhan kematian. Beri kesempatan sedikit saja agar kami bisa tetap hidup di dunia ini. Lah untuk apa? Untuk apa? Fa'as-saddaqa, ayat 10 ternyata Bapak Ibu. Ayat 10 ya. Fa'as-saddaqa, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu, maka aku dapat bersedekah. Lah kalau memang waris itu jadi sedekah, kan tidak perlu ada kalimat ini. Ya Allah, berikan kesempatan pada saya untuk hidup lagi, aku tak sedekah. Lah kalau memang waris adalah sedekah, ya wis toh, tinggal dijawab sama Allah, wis ora usah njaluk suwe-suwe, kae duitmu saiki dadi sedekahmu. Kan tidak begitu. Tidak begitu Bapak Ibu. Nah, wa aku minas sholihin. Tapi jawabannya Allah kan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengundurkan kematian orang yang sudah saatnya mati. Jadi berdasarkan apa yang tadi kita baca, keterangan beberapa ulama, memang kita dapat simpulkan bahwa harta waris bukan sedekahnya wong mati kepada yang hidup, tapi memang itu hak orang hidup atas tinggalan orang mati. Dan apa dadak ditinggal? Wong tinggal niku dicela kok. Dadak ninggal akeh-akeh. Dadak ninggal akeh-akeh. Kan
Kita kan pinginnya kan punya harta banyak, punya harta melimpah, mengko nek mati iso ninggali sing akeh. Tapi itu bukan sedekah. Ya, sekali lagi itu bukan sedekah. Maka bukan kuasa Anda. Anda tidak bisa mendikte ini untuk siapa. Tidak bisa, itu bukan milik Anda kok. Kenapa wasiatnya dibatalkan tadi? Padahal duit-duite dhewe, pesen-pesen dhewe, kanggo anak-anake dhewe, lha kok dibatalno? Karena begitu dia mati dia tidak punya hak. Tidak punya hak. Napa ngatur bondo dudu duitmu? Tidak boleh. Jadi pertanyaan pertama tadi, ketika seseorang meninggal, harta yang ditinggalkan tidak sebagai sedekah, ya, sebagai tinggalan. Pertanggungjawabannya pada yang meninggal, pemanfaatannya pada yang mendapatkan. Mesake, wong ngeten iki mesake, meselo nangis, Bapak Ibu. Ayat ini betul-betul akan berlaku bagi siapapun yang memang tidak cerdas dalam mengelola harta dan bendanya. Makanya solusinya adalah wasiat.